Transformasi itu suatu perubahan yang berlangsung terus-menerus dan tidak kembali ke masa lalu, tapi kepada sesuatu yang baru, yang lebih baik, dan itu harus diterima, diinternalisasi oleh setiap individu. Leader itu pencetus, penggagas, ya, model, tetapi transformasi tidak akan berhasil kalau tidak diikuti, diterima, diinternalisasi, dan dilaksanakan oleh individu-individu di dalam organisasi. Kalau bicara resiliensi itu bagaimana, apakah individu, apakah itu perusahaan siap untuk tidak ada beradaptasi, tapi juga mengantisipasi perubahan lingkungan usaha. Untuk siap, maka dia harus tahu dirinya sendiri, dia harus tahu lingkungannya, tahu kompetisinya, baik individu maupun perusahaan. Di episode kali ini, kita akan mencoba mengeksplorasi tentang strategi mengatasi ketidakpastian, menyesuaikan diri dengan perubahan dan kemauan untuk belajar dari setiap pengalaman, dan oleh karenanya kita ambil topik membangun resiliensi dan ketangguhan dalam menghadapi perubahan dan transformasi. Dan di sebelah kiri saya sudah ada Pak Heksana Trisasongko, Direktur Utama AFG. Selamat datang Pak Heksa. Selamat pagi Pak. Terima kasih, selamat pagi. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Pak Heksa sudah menyempatkan hadir nih Pak dalam episode kali ini di AFG Talk Podcast. Kita akan mencoba nih Pak sharing pengalaman dengan Bapak terkait dengan transformasi dan adanya perubahan-perubahan dalam era globalisasi seperti ini ya Pak. Bicara terkait transformasi Pak Heksa, sebenarnya apa sih Pak makna dari sebuah perubahan dan seberapa penting perusahaan itu harus melakukan transformasi untuk menghadapi perubahan itu sendiri Pak? Baik Mas Bayu, Bene, dan rekan-rekan milenial AFG yang saya cintai. Pertama, kita semua paham bahwa di lingkungan kita, di dalam hidup kita itu ada sesuatu yang pasti, yaitu perubahan. Persoalannya apakah individu, apakah perusahaan itu mampu beradaptasi atau bahkan mengantisipasi untuk mampu bertahan atau mampu berkompetisi, mampu berkembang lebih lanjut atas perubahan itu. Saya membedakan antara perubahan dengan transformasi. Perubahan tidak sama dengan transformasi, transformasi tidak sama dengan perubahan. Tapi transformasi itu dipicu oleh sebuah perubahan. Apa sih esensi perbedaannya? Namanya berubah itu dari saya posisi duduk seperti ini, saya akan berubah dengan posisi duduk seperti ini. Tapi saya kembali lagi ke posisi saya ini. Sedangkan transformasi tidak seperti itu. Transformasi adalah berubah dari hari ini dengan komitmen menuju ke depan dan tidak akan kembali lagi ke masa lalu. Ya, jadi ada pattern, ada konsistensi, ada arah mau menuju kemana sebuah transformasi. Jadi ketika seorang yang merasa dirinya malas membuat resolusi, ya tahun depan, tahun ini saya mau apain, gitu ya, maka dia harus bertransform, tidak berubah. Artinya kalau tadinya tahun lalu saya itu terlalu banyak malas. Waktu yang saya spend di gadget saya berbengong-bengong itu sehari 8 jam nih. Sedangkan yang produktif saya itu sedikit. Ketika saya main gadget itu lebih banyak yang untuk leisure gitu ya. Maka saya berkomitmen saya akan bertransformasi, saya akan banyak learning menggunakan gadget saya untuk lebih produktif. Nah, itu resolusi untuk bertransformasi. Apakah sepanjang tahun baru nanti Anda akan benar-benar berubah untuk tidak kembali lagi tergoda untuk main gadget yang hanya untuk leisure atau untuk yang produktif? Nah, itu contoh sederhana. Jadi bertransformasi adalah meninggalkan cara-cara yang lama dan membangun cara-cara baru yang lebih baik, yang lebih produktif, yang lebih memberi nilai tambah, nilai positif bagi
masing-masing, baik itu individu maupun perusahaannya. Iya. Nah, menarik nih Pak Heksa. Transformasi itu kan artinya harus kita lakukan secara continuity gitu ya Pak ya. Nah, kadang ketika tahun baru nih Pak, kita sudah membuat resolusi untuk tahun depan itu seperti ini gitu ya Pak. Tapi setelah kuartal pertama, semester pertama, kita sudah lupa nih Pak dengan resolusi kita yang kita susun di awal tahun. Nah, menurut Bapak bagaimana kita bisa konsisten menjalankan transformasi yang sudah kita rancangkan? Seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Ya, nomor satu yang namanya transformasi itu komitmen. Kalau individu, maka kalau saya mau bertransformasi, saya punya komitmen terhadap diri saya sendiri. Kemudian saya menyusun rencana yang jelas dengan time frame yang jelas, goal yang jelas. Kemudian saya disiplin untuk secara kontinu menjalankan apa yang sudah rancang. Dalam konteks perusahaan, transformasi itu juga harus ada komitmen, ada role model, kemudian dilaksanakan secara kontinu. Nggak boleh periode ini semangat, kemudian vakum, terus mau mulai lagi, itu bolong-bolong, itu nggak kontinu, nggak akan berhasil. Karena transformasi itu ujungnya adalah bagaimana menginternalisasi komitmen baru ke dalam diri masing-masing. Kalau dalam perusahaan, bagaimana menginternalisasi ide transformasi, tujuan transformasi kepada setiap insan. Karena transformasi perusahaan itu membutuhkan partisipasi dari setiap orang. Setiap orang. Jadi bukan hanya manajemen ya Pak ya? Tidak hanya manajemen. Manajemen itu memulai. CEO itu menggaungkan akan bertransformasi, memberikan role model, kemudian di cascade lagi, nanti CEO akan ketemu di tengah atau di ujung mengontrol apakah transformasi berhasil. Harus membangun self control, ya, kesadaran dari dalam juga, self awareness bahwa harus berubah. Sehingga nantinya itu orang tidak perlu diawasi orang lain, sudah bertransform menuju tata cara baru. Iya. Ya, kira-kira begitu. Iya, jadi poinnya internalisasi itu penting ya Pak ya untuk menjalankan transformasi gitu ya. Agar kita juga tahu nih Pak arah dari perusahaan itu dan apa yang harus kita lakukan seperti itu. Mungkin Mas Bayu ya, aku mau nanya juga nih ke Pak Heksa terkait transformasi di perusahaan. Misalkan nih, penasaran juga kalau ternyata beberapa tim atau beberapa orang tuh ternyata nggak bisa mengikuti transformasi dari perusahaan itu, gimana Bapak rencana mau handle-nya tuh? Yang tidak enak dari transformasi itu selalu membawa orang kepada situasi tidak nyaman. Setiap individu dibawa kepada zona di luar comfort zone, termasuk pribadi. Tadi saya katakan nyaman kan, setiap hari masih muda, Sabtu, Minggu, malas-malesan gitu ya. Tapi tahun berganti tahun tidak ada improvement. Anda tidak makin kompetitif, tapi Anda rugi karena usia bertambah, tapi kompetensi nggak naik, value Anda nggak naik gitu ya. Jadi ketika muda, setiap orang sukses itu pasti sacrifice. Apakah dia seorang atlet, apakah dia seorang ilmuwan, atau seorang inovator atau YouTuber, pasti dia tidak orang yang malas-malas, tapi doing something ya untuk mengisi waktunya secara produktif. Jadi tidak semua orang punya behavior itu. Ada orang yang faktanya memang hobinya bangun siang gitu ya. Hobinya ya bekerja sesuai job desk gitu ya. Kalau istilah saya orang-orang yang rindu order. Dia bekerja baik kalau disuruh, kalau ada order. Tapi kalau didiamkan dia nggak punya creativity, nggak punya ideas gitu ya. Nah, orang-orang itu harus ada triggernya, harus ada penggeraknya untuk bertransformasi. Nah, orang-orang ketika diajak masuk kepada zona tidak nyaman, tidak semuanya bisa menyesuaikan diri. Outcome-nya ada yang happy karena berhasil mentransform dirinya, bisa menjadi lebih baik, lebih kompetitif, mempunyai standar yang lebih tinggi dari sebelumnya, tapi ada yang depresi, ada yang stres, ya. Ada yang merasa kenapa kita tidak nyaman, terus klaim tidak ada work balance, ya kan? Terus kemudian wah perusahaan ini tidak memberikan kenyamanan, cari ke tempat lain. Jadi
ketika kebentur pada satu masalah kemudian cenderung berbelok, tidak berusaha bagaimana cope the problem, bagaimana tidak mencari solusi terhadap kesulitan yang dihadapi. Sehingga perlu sebenarnya sharing pengalaman dari orang-orang bagaimana managing pressure, managing stress, bekerja lebih sistematis sehingga lebih bisa menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan. Penyesuaian terhadap perubahan lingkungan tidak semata-mata berani, enggak, harus punya modal. Orang tahan, mungkin ada orang yang bakat terlahir sebagai orang yang easy going. Tapi belum tentu orang yang easy going nggak stres. Belum tentu orang yang easy going bisa menyesuaikan dengan keadaan. Bisa survive, enggak. Jadi gimana caranya survive? Environment berubah. Tuntutan berubah. Kompetisi berubah. Zaman saya muda, mengerti sedikit tentang komputer, udah hebat. Udah punya distintif dari orang lain. Bisa berbahasa Inggris, punya TOEFL 600 sudah distintif, ya, sudah punya diferensiasi kepada yang lainnya, sehingga kalau ada kompetisi mudah menjadi preference. Hari ini anak-anak fasih berbahasa Inggris tanpa kursus, belajar dari YouTube. Jadi bahasa Inggris sudah bukan lagi pembeda. Ngerti komputer, anak SMP sudah programming bahasanya. Generasi saya belajar Lotus Words itu udah hebat gitu ya, nggak semua orang punya komputer. Jadi harus selalu meningkatkan diri supaya siap untuk menghadapi perubahan, siap untuk berkompetisi. Jadi orang bisa stres karena satu, tidak siap. Misalnya kalian diminta untuk presentasi atau menyampaikan ide atau dihadapkan suatu masalah. Kalau Anda tuh kosong, nggak punya, pasti stres, nggak punya apa-apa, stres. Tapi kalau Anda punya bahan yang Anda ingin sampaikan, pikiran Anda ada, Anda punya konsep, ya, Anda punya kompetensi hard skill maupun soft skill, minim Anda udah nggak stres. Kedua, Anda harus punya sistematika kerja. Sekarang ada orang yang multitasking, ada single task. Multitasking itu dikasih pekerjaan belum selesai, beres, nggak tenang, nggak masalah. Dikasih lagi nggak masalah. Tapi orang yang single task, kalau dia belum tuntas, dikasih pekerjaan lagi dia akan stres, bingung. Nah, caranya gimana? Harus punya sistematika kerja yang disebut smart working. Ya, harus ada tools. Ya, ini contoh sederhana aja. Sering kan kalian mendapat pekerjaan yang belum selesai, udah datang lagi kan gitu ya. Pakai alat dong. Kalau Anda pernah belajar project management, itu sebagai satu inisiatif, kemudian buat milestone-nya apa. Jadi ketika Anda meninggalkan pekerjaan yang belum selesai itu, kalimat terakhir yang Anda tulis itu apa? Tulis di situ. Ya. Jadi terus pindah ke pekerjaan kedua kan. Ketika Anda kembali ke pertama, oh terakhir saya mikir lagi di sini nih. Ya kan? Yeah. Sambil pekerjaan pertama harus ditinggalkan karena mencari data. Harus ketemu ini dulu, harus ke sana dulu. Karena ada sequence, ada critical path yang harus dilakukan dulu. Ya, kan harus berpindah ke aktivitas yang lain. Supaya idenya nggak hilang, tuliskan kalimat terakhir tadi. Sehingga setiap pekerjaan itu menjadi satu inisiatif tersendiri. Ini hanya satu contoh sistematika bekerja bagaimana memanage supaya Anda tidak stres. Ya, kira-kira gitu. Itu berarti Bapak udah secara tidak langsung kayak sudah menyinggung gimana sih cara kita ngembangin diri untuk resiliensi kita ya. How to manage dari internal ataupun eksternal. Internal kita gimana cara mengontrol emosi, eksternal ya kita tools cari. Ya baik dari project management, lebih gitu ya Mas Ayu. Dan juga penting itu memanage ekspektasi. Saya sering mendengar ada orang mengklaim dia seorang perfeksionis. Definisinya seperti apa? Kalau saya itu perfect sebagai manusia because my imperfectness. Saya sempurna sebagai manusia karena ketidaksempurnaan saya. Ya. Jadi artinya gini, kita
berusaha keras mencapai top score nilai 10. Tapi kita harus punya toleransi atas ketidaksempurnaan. Ya, misalnya teman-teman yang bergerak di profesi teknologi IT. The best performance dari suatu sistem, suatu aplikasi, suatu IT itu hanya nominal. Anda bisa ngecharge baterai Anda 110%? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Pak. Jadi kita harus punya toleransi terhadap imperfectness-nya. Nah, itu manage ekspektasi sehingga tidak kecewa, ya, tidak kecewa. Yang penting standarnya seberapa harus terpenuhi. Kita harus mencapai the best, tetapi in case kita tidak bisa, itu kita harus menerima itu. Ya, dan kita tidak memaksakan itu, tetapi mencari alternatif untuk menutup kekurangannya itu apa. Dari cara yang lain, gitu ya. Tidak hanya satu cara. Sehingga yang disebut resilience itu apa sih? Ya, resilient itu kalau saya cek di definisi bahasa Inggris itu a condition that someone can withstand or recover quickly to a negative situation. Jadi saya kebetulan mantan trader, forex trader, spot trader, jobbing trader bahkan. Dulu saya terlatih menggunakan right hand set phone dan left hand. Ya. Bisa ya, Pak? Dua-duanya gitu. Dua-duanya berbicara dua klien atau dua partner yang berbeda. Ya, saya trading forex. Tadi kan withstand atau recover quickly. Jadi seorang trader itu tidak mungkin seumur hidup untung terus. Tapi secara portofolio dia gimana? Jadi ketika rugi, kapan dia bangun lagi, bangkit lagi? Ada yang menyesali kerugiannya terus down. Tapi bagaimana dia bisa cepat recover? Ya, memang itu perlu latihan-latihan. Jadi saya menggunakan apa yang saya latih di masa muda itu untuk bagaimana cepat recover ketika Anda jatuh. Ya, tadi bahwa positive mentality. Kesempurnaan saya adalah karena saya tidak sempurna. Itu tadi saya beri, ketika saya rugi, ya udah kita manage. Yang penting ruginya jangan sampai ke stop loss. Disiplin cut loss itu penting. Ya, bagaimana bangkit lagi. Ketika Anda gagal, ya sudah. Kita terima kegagalan itu, kita evaluasi kegagalannya di mana, kemudian bagaimana kita tidak mengulangi apa yang kita lakukan. Nah, tentu itu komitmen terhadap diri sendiri untuk selalu melakukan yang terbaik. Itu di perspektif individu. Ya. Di perspektif company juga, ada company harus dibangun resiliensi. Caranya gimana? Selalu mengetahui kondisi internal dan kondisi eksternal. Ada perusahaan yang tadinya hebat di market leader tiba-tiba hilang. Ya, artinya dia tidak resilient, tidak mampu bertahan terhadap perubahan lingkungan. Jadi harus ada yang mengerjakan namanya analisa lingkungan usaha. Lingkungan internal, kita kenali diri kita sendiri gimana, eksternal, kompetisi, market, potensialnya gimana, terus positioningnya kita ada di mana. Jangan menutup diri seolah-olah kita leader terus, ternyata di luar sudah banyak berubah. Ini contoh di industri asuransi. Mohon maaf, di industri asuransi. Kalau di banking itu yang namanya digitalisasi itu gegap gempitanya udah lama sekali. Perbankan sudah straight through processing semua. Tapi di industri asuransi masih banyak yang manual. Di salah satu perusahaan asuransi jiwa yang terbesar yang sudah bankrupt, itu karena tidak ada perubahan proses di dalam. Di hari begini prosesnya semua masih manual. The way to reach the customer dan cara dia dijangkau oleh nasabahnya masih manual. Jadi cost of distribution-nya tinggi dan tidak mudah dijangkau. Sehingga overhead-nya tinggi. Karena tidak efisien makanya tidak kompetitif. Nah itu contoh. Jadi harus ada awareness terhadap perubahan. Bahkan saya tidak cukup mengatakan hanya sebuah adaptasi. Harus antisipasi. Ya, harus antisipasi. Bahkan ini
tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang sedang struggling untuk survive. Bagi sebuah perusahaan itu seperti S-curve ya. Dari dibentuk inisiasi growth, fast growth, peak, decline. Ketika decline itu apakah akan dibiarkan decline? Enggak. Saya pernah membaca buku yang namanya Extended S-curve. Itu transformasi dilakukan pada perusahaan yang lagi di posisi puncak. Itu paling sulit mentransform sebuah perusahaan berada di posisi puncak. Orang lagi sombong-sombongnya di puncak, suruh ditransformasi karena dibawa ke zona yang tidak nyaman untuk membangun extended S-curve pada skala yang lebih tinggi. Nah, itu yang membuat perusahaan itu maju. Perusahaan itu berkembang tumbuh sustainable itu hanya kalau selalu berpikir untuk tumbuh meskipun pada puncak. Dibawa lagi ke tidak nyamannya. IT cycles itu pendek. Jadi kalau hari ini prominent dengan legacy IT-nya oke, nggak boleh terlengah. Bahayanya adalah kita terjebak pada IT legacy. Merasa sudah cukup, kemudian nggak melakukan perbaikan. Padahal di dunia sana berbeda. Ya, kira-kira itu. Ya Pak, nah ini tentu menjadi tantangan ya Pak ya. Mungkin ketika kita mentransform sebuah perusahaan yang memang lagi struggling itu akan lebih mudah gitu Pak. Nah tadi Bapak sempat sampaikan ketika ada sebuah perusahaan yang masih dalam zona nyaman dan kita harus melakukan transformasi, itu bagaimana Bapak meyakinkan ke internal gitu ya Pak, tentunya ke karyawan seperti itu, karena mereka lagi nyaman terus kita diminta transform gitu kan. Bagaimana Bapak meyakinkan mereka agar mereka juga akan mendukung transformasi yang sedang dilakukan oleh manajemen seperti itu Pak? Kita sering ngomong soal inovasi. Inovasi konkretnya gimana sih? Saya baru saja nonton YouTube bahwa seandainya Amerika itu tidak mengirimkan orang ke bulan, itu nggak akan ada seperti sekarang ini. Jadi kalau pernah dengar namanya SpaceX, itu launcher company, satellite launcher company. Dia tuh mencoba berkali-kali dengan biaya yang luar biasa untuk reuse roket peluncurnya itu. Akhirnya berhasil. Ya, di dunia itu selalu ada orang-orang yang di luar standar, yang punya mimpi. Ya, punya mimpi. Kalau sudah nyaman dengan apa yang kita nikmati, selalu udah yang paling baik gitu ya. Padahal selalu berubah, ternyata ada yang lebih baik lagi. Tahun depan ada yang lebih baik lagi gitu ya. Dan apa yang kita miliki sekarang mungkin paling baik bisa ternyata sudah obsolete. Nah, bagaimana membuka pikiran lingkungan kita untuk mau berubah ketika berada di zona yang nyaman. Yang dipikirkan sudah paling baik. Ya. Kita harus membuat studi, ya, membuat kajian-kajian. Kita harus menampung ide kreatif dari dalam. Coba mencari apa yang ide kreatif yang di luar, atau kreativitas apa atau inovasi apa yang ditemukan di dunia luar, ya. Sehingga kita membuat gap analisis. Oh, ternyata kita ada gap. Ya. Mungkin orang bijak dulu mengatakan di atas langit ada langit, di atas orang pinter ada pinter. Jadi gapnya apa yang kita miliki dengan gapnya orang lain, gitu ya. Nah, sekarang misalnya yang paling gampang kita lihat adalah kalau kita lihat di dunia teknologi, siklus life cycle teknologi itu menjadi pendek, menjadi obsolete. Gitu ya. Payment system Anda bayangkan, ya, Anda bayangkan. Sekarang sudah ada di handphone semua. Pakai NFC, bahkan EDC itu sebenarnya sudah nggak diperlukan juga gitu loh. Kalau kita mau transform gitu ya. Di negara-negara maju sudah sangat efisien dalam payment system kan gitu, dan siklusnya pendek sekali. Kalau tidak berubah ya cara kerja, bisnis proses gitu ya. Misalnya sekarang kita contoh di dunia asuransi aja. Ya, dulu orang bayar premi dititipkan agen. Sekarang mau beli polis sudah lewat handphone. Sampai payment system sudah selesai. Artinya di back office sudah nggak ada urusan dengan manusia juga, dan sudah langsung nge-link ke bank.
Nggak ada lagi orang antar cek. Atau orang nyariin cek lagi, udah nggak zamannya lagi. Ya kan? Ya, itu contoh. Jadi harus disadarkan bahwa lingkungan berubah. Dan kalau kita terlambat berubah, kita bisa tertelan oleh perubahan itu, bahkan bergeser dari market leader menjadi hilang sama sekali. Ya. Nah, sebenarnya ini Pak, apa sih Pak dampak positif dari resiliensi dalam menghadapi perubahan yang besar ini Pak? Apakah kehidupan secara personal ataupun profesional itu juga berpengaruh gitu Pak? Ya, kalau saya mulai dari pribadi ya. Kalau Anda membangun resiliensi di dalam diri Anda sendiri, Anda menjadi orang yang akan lebih bahagia. Ya, tapi untuk resilient tadi saya hanya ngomong soal soft kompetensi ya. Perlu didukung juga dengan hard kompetensi sama physical resilient. Anda harus sehat, menjaga lifestyle. Riset membuktikan kekhawatiran bahwa ancaman terbesar Indonesia itu adalah diabetes. Karena gaya hidup anak-anak muda yang minum minuman modern, olahan dengan kadar gula yang tinggi, tetapi tidak ikuti dengan physical activity. Banyak terapis dokter itu menyesalkan kewajaran penggunaan teknologi dan gaya hidup berbasis teknologi, sehingga banyak anak muda cacat, tulang punggungnya bengkok. Itu tinggi sekali itu ya, karena tidak seimbang ya. Jadi kesehatan fisik itu juga investasi Anda di masa tua. Jadi untuk Anda orang yang hebat tapi Anda nggak sehat, Anda nggak resilient juga. Jadi itu yang pertama, individu. Yang kedua, individu tadi kan sehat fisik itu penting. Yang kedua adalah Anda selalu mengupdate, meningkatkan value Anda. Ya, terus belajar. Saya kebetulan itu termasuk orang yang otodidak. Karir saya itu siksak. Ya. Dan kalau ibaratnya saya bandingkan dengan teman-teman saya itu, kalau teman-teman itu mungkin kalau pergi ke Bogor lewatnya Jagorawi. Kalau saya itu lewat rute mountain bike, gitu ya, yang naik turun belok kanan belok kiri jurang naik ya gitu. Tapi itulah yang menjadikan kita kadang-kadang atau bahkan typically lebih tangguh, karena kompetensi orang itu baru muncul kalau dia di-challenge, sehingga terpaksa harus memunculkan kompetensi tertingginya melebihi standar yang biasa. Kalau enggak hanya akan normatif aja udah beres. Dan kalau itu berulang tanpa sadar dia berada pada standar yang tinggi. Berbeda dengan orang yang selalu berada di normatif. Ya, dia tidak akan punya kesempatan untuk menunjukkan second energinya, tidak menunjukkan kompetensi tertingginya di mana. Jadi bahkan mungkin beyond the edge, melebihi batas-batas normatif daya tahannya orang, gitu ya. Nah, itu bisa dilatih. Seorang pimpinan itu mempunyai tanggung jawab, ya, tidak hanya memberikan directiveness, arahan, tapi juga development, mengembangkan orang. Bersyukurlah kalau Anda mempunyai pimpinan, ya, yang selalu men-challenge Anda, sehingga Anda dipacu, distimulus untuk mengeluarkan your best performance,
your best ability gitu ya. Dan itu kalau menjadi biasa tanpa sadar Anda tuh levelnya lebih tinggi dari teman-teman sekitar Anda. Iya. Gitu ya. Itu kalau Anda berada pada posisi itu, Anda akan lebih resilient terhadap tekanan. Anda akan lebih resilient terhadap pressure karena Anda lebih siap dari yang lain. Ya, lebih siap dari yang lain dan akhirnya Anda juga menjadi kompetitif. Misalnya nih, suatu perusahaan harus efisiensi karena hal positif. Misalnya teknologi. Mohon maaf, karena teknologi kita nggak butuh 100 orang. Karena back office-nya nggak ada lagi. Iya. Jadi sekarang kita tinggal butuh 50 orang. Pertanyaannya, apakah Anda akan survive? Apakah Anda termasuk orang 50 orang yang akan di layoff? Ini bukan karena faktor negatif loh. Karena memang Anda tidak dibutuhkan lagi. Profesi-profesi tertentu itu tidak dibutuhkan lagi. Kan harus minggir. Atau di switch kepada semua harus bergerak kepada cari uang di front end, orang bisnis. Orang supportnya sedikit. Ya Anda harus switch ke jadi orang bisnis kan. Kalau Anda nggak punya kompetensi apa-apa, ya selama ini nyaman, leisure, bekerja biasa, Anda nggak akan mampu untuk switch ke sana. Saya pernah ada di satu perusahaan di mana karyawannya besar sekali, tapi kemudian ada tuntutan lingkungan, kita harus bertransformasi, mendigitalkan semua proses. Tapi perusahaan itu tidak melay-off KW. Caranya ditawarkan, ya profesi yang semula Anda geluti tidak ada, ya kan? Pilihannya Anda keluar, sukarela, atau saya tawarin. Anda harus bertransformasi menjadi orang front end. Tidak sedikit yang berhasil atau bahkan hanya sedikit yang gagal. Karena mereka punya komitmen untuk bertransformasi dari orang back office menjadi orang front end. Nah, itu kan juga tantangan yang tidak terhindarkan. Semacam agile ya Pak, agility untuk pindah dari Ya. Yang laki
Kemudian kita susun rencana yang baik dan tadi resolusi. Ya, disiplin terhadap itu. Kalau ditanya, apakah saya selalu memenuhi resolusi saya? Enggak juga. Dan itulah kegagalan. Setiap kegagalan yang saya alami adalah karena saya tidak disiplin dengan resolusi pribadi saya. Ya, itu perlu endurance, perlu keteguhan, disiplin sepanjang waktu. Ya, gitu. Nah, itu memang saya peroleh ketika saya jadi trader. Ketika jadi trader saya punya target cut loss, target stop loss. Setiap posisi harus kita jaga. Ketika kita mau cut loss itu bener nggak ya? Jangan-jangan balik. Jangan-jangan balik. Tapi kalau kita sampai tembus cut loss, no explanation. Misalnya gini, cut loss Anda 50 pips, 50 base point atau 50 pips istilahnya kalau trader ya. Anda cut loss 49, bos saya bilang, "Oke, kamu mungkin capek, istirahat dulu." Tapi kalau saya cut loss 55, grounded. Itu mengajari saya disiplin. Dan itu perlu mentality, keberanian untuk itu. Ya. Nomor 3, dan berikutnya adalah guts. Anda punya keberanian mengeksekusi apa yang Anda laksanakan, Anda rencanakan. Mengambil keputusan itu tidak hanya yang besar saja, yang kecil itu. Hidup ini pilihan. Kalau belief saya boleh ke kiri, boleh ke kanan, boleh lurus, boleh malas-malasan, boleh bangun pagi, boleh melakukan apa-apa kan. Pilihan. Tapi setiap pilihan itu ujungnya berbeda. Ya, ujungnya berbeda. Ya, kira itu ya. Berarti jadi gini ya. Kalau kita lihat nih dari Pak Hexa, kalau di resiliensi, transformasi, semuanya itu berdampak positif baik dari personal dan profesional. Kalau kita boleh tahu nih Pak, selama Bapak menjalani resiliensi dan transformasi, ada nggak sih kayak kegagalan atau kesalahan kayak mengembangkan? Kayaknya salah deh saya ngenerapin ini, kayak transformasi ini nggak pantas deh di saya atau untuk organisasi. Ada nggak sih Pak? Ya, ada. Tadi saya sampaikan bahwa banyak juga saya gagal. Tapi saya pelajari di mana saya gagal. Ketika saya tidak komit sama diri saya sendiri. Tidak disiplin terhadap resolusi yang sudah saya canangkan. Saya mempunyai pengalaman praktek. Tetapi tidak punya legalitas dokumen yang memperkuat profesi saya. Itu yang saya sesali. Ya. Saya pernah mau lakukan secara formal, tapi nggak sampai selesai udah berhenti. Ketika saya kehilangan komitmen, maka gagal. Ya, saya awalnya mau studi lanjut lagi, ya, tapi kemudian mengatasnamakan kesibukan, maka nggak saya selesaikan lagi. Saya coba kedua kali, nggak selesaikan lagi. Karena apa? Nggak punya komitmen. Jadi kegagalannya, saya gagal mentransform saya ketika saya nanti kadang-kadang berpikir begini, nanti kalau saya pensiun paling cocok itu masuk ke akademis jadi pengajar, maka saya harus doktor PhD gitu. Maka salut sama teman-teman yang berhasil menyelesaikan program S3. Karena saya mencoba 2 kali nggak berhasil. Yaitu tadi, ketika saya tidak komit. Padahal kesibukan itu time management. Karena saya pernah menjalankan beberapa aktivitas yang sepertinya impossible saya lakukan dalam konteks waktu. Saya mencoba suatu ketika membalance antara kesibukan profesional saya dengan kegiatan sosial. Saya coba mau komit supaya hidup saya pernah berarti bagi masyarakat di luar pekerjaan saya. Sepertinya nggak bisa. Sahabat saya mengatakan, jalanin aja, Tuhan yang ngatur waktunya. Yang penting lo disiplin. Saya jalani. Sehari dari pagi sampai sore beberapa kegiatan saya jalani bisa. Dan itu saya jalani hampir 5 tahun. Karena ketika komitmen ternyata bisa.
Tapi ketika tidak komitmen kita nggak bisa. Ya. Ya jadi menumbuhkan komitmen itu yang mungkin sulit ya Pak ya buat kita gitu ya. Tapi sebenarnya kalau sudah terbiasa kita melakukan komitmen itu jadi tidak berasa kalau itu sebenarnya kita sudah berkomit gitu ya Pak. Jadi itu menjadi sebuah kebiasaan saja gitu ya. Kira-kira gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, ketika Bapak gagal, Bapak ngerasa melakukan kesalahan nih dalam melakukan resiliensi, ada nggak sih kayak ngerasa kayaknya udah capek banget, kayak lelah banget mental saya untuk ngelakuin hal ini tuh gimana sih Bapak untuk ngelakuin langkah-langkah untuk melakukan perubahannya lagi, untuk membangkitkan mental Bapak lagi balik untuk untuk membangun diri lagi gitu Bapak? Memang setiap orang berbeda-beda. Betul. Ada yang rasa sakit aja. Ada yang tergores sedikit udah sakitnya luar biasa. Ada yang kayak begitu kita lihat wah dia bisa mengontrol ya. Nah kalau saya pribadi bahwa ketika gagal dan saya yakinin bahwa itu masih pada jalur yang benar, maka akan coba bangkit lagi, ya, coba bangkit lagi. Tapi mungkin juga kita mengevaluasi bahwa itu bukan track yang benar, maka harus berani mengambil keputusan untuk berbeda jalur. Masalahnya adalah kapan kita mengambil waktu yang tepat? Apakah betul itu sudah di batas kemampuan kita? Atau kita yang tidak resilient, ini terutama teman-teman yang muda itu kadang-kadang mentok sedikit pindah, sampai saya bilang gini, kalau lu pindah-pindah terus, kapan lu jadi senior? Dalam gitu kan, seumur-umur akan jadi junior. Karena yang membuat kematangan, kan ada kematangan intelektual, IQ, ada kematangan sosial, ya, ada emosional. Itu kalau kita di hadapan pada masalah-masalah kemudian kita terbentuk, kita terlatih, kita mempunyai pengalaman, kita mengetahui bagaimana menyusun problem solving, ya, itu. Jadi tapi jangan kemudian kita takut mencoba. Kita nggak akan pernah gagal kalau kita nggak pernah mencoba, ya, gitu ya. Tapi juga nggak akan pernah berhasil kalau kita nggak pernah mencoba. Saya pernah ada pengalaman emosional. Saya mengantar family karena penyakit jantung ke tim dokter mengatakan tinggal 10% lah. Konsul ke salah satu dokter, keluarga harus menerima kenyataan kesempatannya cuma 10%. Daripada buang-buang waktu, berdoa saja. Saya berkunjung ke dokter satunya lagi. Dokter ini dokter healing. Pak, ini masih ada kesempatan 10%. Ayo kita kejar opportunity 10% itu. Singkat cerita, operasi besar, lebih besar dari yang diharapkan. Karena lubang jantungnya itu tadinya dikira hanya sekitar 3 cm. Itu ternyata hampir 7 cm. Dan itu dengan teknologi baru. Singkat cerita, survive. Itu kakak ipar saya. Singkat cerita, survive. Sama. Opportunity itu boleh kita lihat atau kita ambil. Kalau cuma kita lihat, ya berlalu begitu saja. Tapi kalau kita ambil, ada opportunity, kita berhasil. Ya. Ini sama dengan kita di perusahaan. Kita punya captive market itu apa artinya captive market? Itu opportunity. Ya, kita garap atau kita biarkan kan gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apa pernah gagal? Ya. Terus bagaimana cara bangkit? Kita ukur diri kita. Terus kemudian kita lakukan belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kalau memang sudah tracknya berbeda, kita harus pindah jalur. Ya, begitu. Tapi jangan pernah berhenti untuk selalu belajar, baik dari diri sendiri, mencari sendiri maupun dari pengalaman-pengalaman orang lain. Nah, anak muda perlu belajar dari orang tua bukan untuk mencontek, bukan untuk mengkopi. Zamannya berbeda, bentuknya mungkin berbeda, tapi esensinya mungkin sama.
Ya, makanya sering ada case study, ya, lesson learned from a case gitu kan. Nah, itu jangan dicontek, tapi poin-poinnya apa. Dan berikutnya adalah punya sistematika. Jadi bukan work hard, ya, tapi smart. Nah, jadi efisien tetapi efektif. Apa maksudnya? Anda pakai sistematika. Tadi saya kasih contoh yang simple saja. Kalau Anda dapat pekerjaan yang multiple pada waktu bersamaan, gimana cara menghandle? Ya. Kalau enggak, Anda seminggu pakai jaket kayak saya karena badannya dingin, namanya psikosomatik. Stres. Itu tanda-tanda stres. Jadi badan dingin, ke kantor udah males. Bayangin deadline, bayangin dimarahin bosnya gitu kan. Ya, jadi karena Anda nggak punya sistematika kerja sehingga semuanya numpuk, kerjaan numpuk. Jadi cara kerja itu sistematika kerja, tools itu perlu. Nah, hard skillnya apa? Anda perlu mengembangkan analytical thinking juga. Analytical thinking itu biasa mengurai masalah menjadi hal-hal yang kecil, mencari root cause analysis. Mencari root cause, analisis mencari akar masalah. Untuk bisa menyusun solusinya. Anda juga mengembangkan conceptual thinking. Dari barang yang berserakan itu, Anda dikasih bahan berserakan. Bagaimana Anda kumpulkan sehingga ketemu pattern, ketemu pola, sehingga Anda ngambil konklusi. Jadi, itu yang perlu juga untuk dikembangkan, di samping juga network relationship, ya, itu bisa untuk mengurangi stres juga, karena Anda bisa konsul kepada seorang atau mencari informasi pada orang lain yang bisa membantu Anda. Jadi jangan mengurung diri kemudian menjadi menjadi beban Anda sendiri. Anda harus mencari teman, dari tim yang bisa diajak berdiskusi. Saran taktikal lainnya adalah yang sederhana adalah jangan pernah berpikir Anda menjadi orang paling menderita. Jadi bersyukurlah. Kalau nggak percaya, Anda nggak punya duit, gaji kecil, pergi ke jalanan. Ada orang nggak punya gaji. Mohon maaf ya, Anda sakit, pergilah ke rumah sakit. Banyak yang sakitnya ada orang lebih parah sakit. Ya, itu ya hal-hal yang untuk menghibur, untuk menguatkan diri sendiri ya, untuk menguatkan. Dan when you are feeling blue, jangan melankolis ketemu orang yang begitu juga. Yang ada makin jadi, Pak. Ya, makin jadi, makin mengeko gitu ya. Ketemu teman atau kemana. Jadi bergaul juga penting. Oke? Berarti itu strategi-strategi khusus untuk Bapak ya, untuk membantu motivasi diri, baik secara untuk orang lain. Sekarang gini, itu kan tadi ngomong pribadi. Kalau perusahaan transformasi gimana? Supaya tidak gagal. Betul. Ya. Jadi saya sering sharing begini. Modal saya 3 kok. Kalau suruh mentransformasi perusahaan, kamera, kaca pembesar, sama ballpoint. Apa itu, Pak? Artinya, Pak? Itu hanya simbol. Oke. Saya bawa kamera, potret dulu, cekrek. Current condition-nya, faktanya seperti apa. Baru kita lihat hasil pemotretan itu, cacatnya, kelemahannya ada di mana. Kenapa perusahaan itu perlu ditransformasi? Atau perusahaan kita transformasi? Pakai kaca pembesar toh. Artinya analytical thinking, cari root cause analysis. Pakai root cause analysis, mencari akar masalah, penyebabnya apa. Setelah itu kita baru bisa menyusun pengobatannya, nyusun strateginya pakai ballpoint apa. Simbolnya pakai ballpoint aja, hanya sebuah simbol. Ya. Sehingga kita tahu menyusun strateginya apa. Setelah itu susun program kerjanya seperti apa, sampai ke aktivitasnya seperti apa. Ya. Nah, ketika kita mengenali akar masalah, kita bisa mengkomunikasikan, kita bisa menyusun titik-titik mana yang harus diperbaiki. Baru kita susun rencana transformasinya.
Dan itu harus dikomunikasikan dengan baik. Transformasi yang gagal ketika tidak terdelivernya message transformasi kepada semua individu. Karena itu nomor satu. Semua individu sebenarnya terlibat ya Pak ya. Punya peran tadi di masing-masing. awal, tadi kan saya bilang transformasi itu harus di-endorse, di-buy-in oleh setiap individu. Betul. Ya. Dan caranya harus ada role model dan di-deliver secara kontinu. Maka tidak sama dengan berubah kan? Iya. Harus di-deliver secara kontinu. Dengan cara apa? Dengan cara yang paling baik, yang paling cocok. Biasanya dilakukan secara informal komunikasinya. Kalau dilakukan dengan tutorial, diajarin gini, mungkin retention-nya rendah. Lama-lama bosen. Bosen. Maka diperlukan orang-orang kreatif. Yang pernah saya lakukan di 2 tempat adalah saya menggunakan anak-anak muda bagaimana ketika mendeliver value itu diubah menjadi sebuah game, menjadi sebuah permainan, sehingga message-nya bisa deliver dengan cara yang mudah dipahami dan lebih menyampaikan hal yang serius pun dengan cara yang baik, retensinya akan menjadi lebih baik. Oke. Mungkin cukup itu saja Pak, podcast kali ini. Jadi kalau kita coba simpulkan ya Pak Heksa, Bene, sebenarnya transformasi itu tidak hanya dilakukan oleh top management saja ya Pak ya, tapi internalisasi karyawan, karena mereka juga memiliki peran ya Pak ya untuk melakukan transformasi. Itu perlu untuk dilakukan. Dan kita sebagai karyawan juga harus aware, harus sadar kita harus melakukan apa untuk mendukung transformasi yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Dan tentu resiliensi itu juga sangat punya pengaruh dalam menjalankan transformasi yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Iya, betul Mas Bayu. Jadi dalam transformasi juga halnya yang kita udah rencanakan tuh komit. Paling nggak tuh kita harus komit dalam menjalaninya. Terus resiliensi kita tahu batasan, kapan kita harus stay di satu jalan, dan kapan kita harus beralih ke jalan yang lain demi untuk mencapai tujuan yang kita pingin. Kurang lebih gitu ya Mas Bayu, Pak Heksa, untuk podcast kita kali ini. Ya, mungkin kalau boleh saya simpulkan, kalau bicara resiliensi itu bagaimana apakah individu, apakah itu perusahaan siap untuk tidak ada beradaptasi, tapi juga mengantisipasi perubahan lingkungan usaha. Untuk siap, maka dia harus tahu dirinya sendiri, dia harus tahu lingkungannya, tahu kompetisinya, baik individu maupun perusahaan. Dan bagaimana membangun, menyiapkan dirinya dengan kompetensinya, baik individu juga kompetensi individunya, perusahaan juga kompetensi perusahaannya, distinktifnya, kekuatan produknya, atau apa yang deliver kepada masyarakat. Ya. Kemudian kalau kita bicara transformasi itu suatu perubahan yang berlangsung terus-menerus dan tidak kembali ke masa lalu, tapi kepada sesuatu yang baru, yang lebih baik, dan itu harus di-endorse, diterima, diinternalisasi oleh setiap individu. Leader itu pencetus, penggagas, ya, model. Tetapi transformasi tidak akan berhasil kalau tidak diikuti, diterima, diinternalisasi, dan dilaksanakan oleh individu-individu di dalam organisasi itu. Saya kira itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heksa atas waktunya menyempatkan datang ke AFG Talk Podcast, Pak. Dan teman-teman, jangan lupa tonton terus AFG Talk Podcast di channel YouTube Indonesia Financial Group. Teruslah berprogres dan semoga kita bisa selalu lebih baik dari hari ini. Saya Bene. Saya Bayu. Sampai bertemu lagi di AFG Talk Podcast episode berikutnya.